Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8 Terjebak atas keinginan kedua keluarga. Oh, semoga tidak lama tinggal di sini. Nanti Mas Fatih bisa terkena gosip sama tetangga kalau ada wanita lain tinggal di sini. Ya walau dia mantan adik ipar sendiri. Dan gak mungkin juga kan Mas Fatih memiliki hubungan sama mantan adik ipar sendiri, ucap Kinan dengan santainya. Pria itu hanya menarik sudut bibir, tersenyum hambar pada saudaranya tersebut. Kebetulan sekali Bik Murni kembali datang dengan membawakan teh hangat untuk tamu majikannya. Silakan Mbak Kinan, ini minumnya, ucap Bik Murni. Makasih ya Bik, jawab Kinan. Lalu wanita parubaya itu mengundurkan diri. Akan tetapi Kinan menahannya sejenak. Bik Murni tunggu sebentar, pinta Kinan, lantas wanita parubaya itu menghentikan langkah kakinya. Ada apa ya Mbak Kinan? Perlu sesuatukah? Tanya Bik Murni, kembali mendekat. Kinan sebelum berucap pada asisten rumah tangga Fatih, dia menyempatkan melirik pria tampan tersebut. Begini loh Bik, sekarang kan ada anaknya Mas Fatih, nanti coba diusahakan untuk bantu mengurusinya biar Ezra tidak ketergantungan dengan tantenya. Karena dia tidak mungkin tinggal selamanya di sini. Kita gak enak sama tetangga kalau ada wanita lain di sini, tukas Kinan, memberitahukan dengan bijaknya. Raut wajah Bik Murni mulai agak bingung dengan maksud kata Kinan. Ini maksudnya bagaimana ya? Apa Mbak Kinan tidak tahu kalau Non Jihan itu istrinya Pak Fatih? Atau jangan memang tidak tahu. Aduh kok jadi ruwet begini, batin Bik Murni ngoceh sendiri. Terpaksa Bik Murni melirik majikannya dengan lirikan bingungnya itu, lalu kembali menatap Kinan. Iya Mbak Kinan, nanti saya sama Ita turut bantu mengurus Ezra, jawab Bik Murni mendadak agak kikuk. Makasih ya Bik Murni, kalau begitu silakan lanjutkan pekerjaannya, balas Kinan. Dan Bik Murni melangkah mundur kembali ke bagian belakang sembari mengaruk-ngaruk kepalanya yang tidak gatal. Fatih menyudahi sarapannya, lama dia tidak menyukai jika Kinan membahas Jihan. Kinan, aku siap dulu baru kita berangkat ke rumah sakit. Iya mas, aku tunggu di sini ya, jawab Kinan begitu manis dan hangat. Lalu Fatih pun beranjak menuju kamarnya. Sementara itu di kamar Ezra, Jihan sedang membujuk keponakannya untuk mau ditinggal sebentar di rumah bersama pengasuhnya.
dan berusaha mengimingi akan membelikan mainan agar bocah tampan itu untuk tidak menangis ketika ditinggalinya. "Anak tante gak boleh nangis ya, nanti tante belikan mobil Tayo ya, Dede mau dibeliin berapa?" tanya Jihan. "Angan atu ya ante, serao wa obilnya," jawab Ezra masih cadel bicaranya, sembari mengangkat semua tangannya ke atas kepala. "Oh Dede mau 2 mobil Tayo, nya, tapi gak boleh nangis ya. Tante mau ambil motor dulu di rumah Oma Opa, di sini Dede sama Mbak Ita ya." Pinta Jihan sembari mengusap lembut kepala keponakan gantengnya. "Ya ante," jawab Ezra sambil manggut. Setelah itu, Jihan memberitahukan beberapa hal kepada Ita mengenai berbagai hal jika Ezra menangis atau tantrum mencari dirinya. Tapi berharap keponakannya tidak rewel selama dia pergi. "Mbak Ita, saya titip Ezra ya. Dan tolong diingat pesan saya barusan ya. Saya perginya gak lama kok." "Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi telepon saya saja ya," pinta Jihan sebelum keluar dari kamar Ezra. "Iya non, saya akan ingat." Jihan mengecup pipi Ezra terlebih dahulu, lalu berpamitan dan bergegas ke kamarnya untuk mengambil tas dan ponselnya. Kemudian dia bergegas keluar dari rumah Fatih. Akan tetapi dia kembali berpapasan dengan Kinan yang kali ini sedang duduk menunggu Fatih di ruang tamu. Kinan menatap gadis yang berpenampilan menggunakan kaos gombrong dipadu dengan celana jeans model boyfriend jeans. "Jihan, Mbak boleh bicara sebentar?" tanya Kinan menunjukkan senyum hangatnya. Langkah kaki Jihan yang belum sampai ke pintu terpaksa berhenti. Lalu dia menolehkan wajahnya dan terlihat wanita dewasa itu menunjukkan sofa yang ada di hadapannya. "Mau bicara apa ya Mbak? Soalnya Jihan lagi diburu waktu," tanya Jihan. Terpaksa dia duduk. Kinan agak mencondongkan tubuhnya, dan begitu anggun gerak tubuh Kinan ketimbang Jihan yang terlalu slebeu alias gak ngenah. "Begini loh Jihan, Mbak hanya ingin kasih saran sama kamu. Pelan kamu harus membiasakan Ezra dekat dengan pengasuhnya atau Big Murni, biar Ezra tidak ketergantungan dengan kamu. Lagi pula kamu menginap di sini dalam waktu lama di rumah Mas Fatih bisa menimbulkan fitnah dan gosip dengan tetangga di sini. Apalagi Mas Fatih itu duda, sedangkan kamu seorang gadis, nanti Mas Fatih disangka kumpul kebo di sini." "Walau kamu mantan adik iparnya Mas Fatih, tapi alangkah baiknya tidak lama tinggal di sini," tutur Kinan, sok bijaksana. Bibir Jihan tersenyum simpul.
Terima kasih Mbak Kinan sudah mengingatkan Jihan untuk masalah Ezra. Dengan senang hati Jihan pasti akan melakukan hal seperti yang disarankan oleh Mbak Kinan. Jihan juga tahu diri tidak akan bisa lama tinggal di sini, jawab Jihan begitu tenang. Alhamdulillah kalau kamu bisa memahaminya. Lagi pula dengan kehadiran kamu di sini nanti bisa bikin salah paham sama calon istri Mas Fatih. Oh, ada ya calon istrinya Mas Fatih? Tanya Jihan memasang telinganya lebar-lebar. Wanita itu tersenyum hangat. Ya, bisa saja kan Mas Fatih sudah punya calon istri kembali. Apalagi dia sosok yang sangat didambakan oleh para wanita. Mendengar kata Kinan bikin Jihan ingin muntah saat itu juga, andaikan bisa pikir Jihan. Dan Mbak harap kamu tidak ada niatan untuk menggoda atau cari perhatian sama Mas Fatih. Karena Mbak lihat kamu tidak cocok jika jadi istri Mas Fatih. Minimal calon istrinya seorang dokter juga atau wanita yang sepadan dengan Mas Fatih, jawab Kinan penuh percaya diri. Lagi Jihan merasa mual. Tenang saja Mbak Kinan, Om Dokter bukan tipe Jihan, dia terlalu tua dan bukan tipe pria yang Jihan inginkan. Jihan di sini hanya karena Ezra dan tidak ada niatan untuk mencari perhatian atau menggoda Om Dokter. Jadi kalau memang Om Dokter sudah ada calon istrinya syukurlah, paling tidak nanti ada yang akan mengasuh Ezra. Kalau begitu Jihan permisi dulu, soalnya ada keperluan penting di luar, jawab Jihan. Dia pun beringsut, akan tetapi dirinya terkesiap melihat Fatih sudah berdiri di sampingnya. Terlalu tua dan bukan tipenya, kata Jihan yang sempat Fatih dengar saat menghampiri ruang tamu. Bibirnya pun menyunggingkan senyum miringnya dan refleks wajahnya terlihat emosi. Mas Fatih sudah siap, ucap Kinan langsung beringsut dari duduknya. Jihan memalingkan wajahnya saat tak sengaja bersitatap dengan suaminya itu. Ya, aku sudah siap, jawab Fatih datar, dan masih menatap Jihan yang ada di sampingnya. Ayo Mas Fatih, kalau begitu kita berangkat, takut nanti terlambat, ajak Kinan sembari mengambil tas kerjanya. Tangannya terulur ingin menggenggam tangan Fatih, tapi sebelum itu terjadi Jihan melewati mereka berdua. Duluan semuanya, ucap Jihan sambil lalu, lebih dahulu keluar dari rumah Fatih, dan lagi tidak berpamitan dengan suaminya.
Kamu mau kemana? Tanya Fatih melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya. Jihan pura tidak mendengar dan terus saja melangkah. Mungkin Jihan ada keperluan di luar Mas, sebaiknya biarkan saja. Namanya juga anak muda pasti ingin bertemu sama teman tongkrongannya atau mau ketemu pacarnya. Kayak Mas Fatih gak pernah muda saja, ucap Kinan sembari menahan lengan saudaranya agar tidak mengejar Jihan yang sepertinya sudah menghilang dari pandangan. Pacar, gumam Fatih, agak kurang senang mendengarnya. Fatih menolehkan wajahnya, lalu menatap lengannya yang dicekal oleh Kinan. "Oh sorry mas," ucap Kinan. Dia melepaskan tangannya usai melihat wajah Fatih terlihat tidak senang disentuh olehnya. "Kita berangkat sekarang, Mas," lanjut kata Kinan berusaha tersenyum. Lalu bergerak jalan terlebih dahulu menuju mobil Fatih yang ada di garasi. Sementara Pak Dani si tukang kebun sekaligus penjaga keamanan rumah membukakan pagar tinggi rumah Fatih. Fatih kembali melangkahkan kakinya menuju mobilnya, tapi raut wajahnya semakin terlihat garang usai Jihan pergi begitu saja tanpa berpamitan. Pergi kemana lagi dia sekarang? Apa masih kurang jelas apa yang aku katakan semalam? Memangnya ini rumah dia yang gampang pergi dan pulang? Dan apa, pacar, batin Fatih begitu kesal. Bik Murni, panggil Fatih agak berteriak sebelum dirinya masuk ke dalam mobil. Kebetulan sekali Bik Murni baru saja keluar dari pintu samping dengan membawa kantong sampah. Bik Murni, sekali lagi Fatih agak berteriak. "Iya pak," sahut Bik Murni tergopoh-gopoh menghampiri majikannya. "Bik Murni tahu kemana Jihan pergi?" tanya Fatih. Memangnya Non Jihan tidak berpamitan sama bapak, malah balik bertanya Bik Murni. Pria dewasa itu berdecak kesal. "Kalau dia pamitan sama saya gak bakal bertanya sama Bik Murni," kesal Fatih. Bik Murni jadi tidak enak hati. "Tadi yang saya tahu dari Ita, Non Jihan mau pulang ke rumahnya sebentar. Ada yang mau diambil," jawab Bik Murni. "Pulang ke rumah," gumam Fatih sendiri, keningnya mengerut. Mau apa dia pulang ke rumah, gumamnya. "Mas Fatih, ayo ini waktu terus berjalan nih," panggil Kinan yang sudah ada di sisi mobil menunggu pria itu membuka kunci otomatis mobil agar dia bisa masuk. Pria itu menghela napas panjangnya saat melirik Kinan. "Bik Murni kalau nanti Ezra rewel tolong kasih kabar ke saya," pinta Fatih sebelum masuk ke dalam mobilnya. "Baik pak," jawab Bik Murni patuh. Fatih dan Kinan sama masuk ke dalam mobil,
dan pria itu pun melajukan mobilnya keluar dari garasi rumahnya. Lalu melesat menuju rumah sakit keluarganya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, sekitar 30 menit menempuh perjalanan sudah sampai. Fatih memang sengaja membangun rumah dekat dengan rumah sakit, jadi jika ada panggilan darurat lekas cepat datang. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Kinan selalu mengajak pria itu berbicara, namun sayangnya pria itu lebih banyak menjawab ya atau tidak, selebihnya diam. Karena isi kepalanya saat ini tertuju pada Jihan yang katanya pulang ke rumah. Apa yang mau diambilnya? Atau dia pulang dan tidak akan kembali ke rumahnya lagi setelah kejadian semalam? Atau dia mau mengadu pada kedua orang tuanya tentang kelakuannya? Atau mau ketemu sama pacarnya? Batin Fatih berteriak. Pria itu mengeratkan setir kemudi, seolah-olah melampiaskan emosinya karena Jihan. Sementara itu Jihan yang sedang menuju rumahnya, bikin janji dengan Siva sahabatnya untuk ketemuan di rumahnya. Kebetulan rumahnya sangat dekat. Assalamualaikum, sapa Jihan saat sudah tiba di rumahnya. Waalaikumsalam, balas Bukaila yang kebetulan sedang menyiram tanamannya di halaman. Loh Jihan, kamu datang sama siapa? Nak, tanya Bukaila sembari melihat ke arah belakang putrinya. Biasa Bu diantar sama sopir ganteng berhelm hijau, jawab Jihan sembari mencium punggung tangan ibunya dengan taksim. Memangnya gak diantar sama Fatih terus cucu ibu sama siapa? Cecar Bukaila, sembari menyudahi acara siram-menyiramnya. Jihan mendesah dan menjatuhkan bobotnya di atas kursi yang ada di teras rumahnya. Ezra sama pengasuh dan Bik Murni, Bu, lagian Jihan kesini hanya mau ambil motor Jihan, jawab Jihan. Bukaila ikutan duduk di salah kursi yang lain, lalu dengan tatapan menyelidiknya memandang putri bungsunya. Tampak raut wajah Jihan tidak terlihat bahagia. Kamu, baik saja kan, Nak? Tanya Bukaila. Seperti yang ibu lihat saat ini, apakah terlihat baik saja, demi Ezra dan balas budi ibu dan ayah. Jihan harus menjalankan rumah tangga yang tak ada rasa apapun, jawab Jihan dengan tenangnya. Bukaila tersenyum hambar dan sedikit tersindir atas perkataan putri bungsunya itu. Ibu doakan semoga rumah tangga kamu dengan Fatih bisa harmonis dan bahagia seperti Fatih dengan Embun.
Ingin sekali Jihan tertawa mendengarnya. Jangan bandingkan Jihan sama Kak Embun, karena kami dua orang yang berbeda, Bu. Tolong ibu doakan saja Jihan bisa melewati semuanya hingga sampai Jihan sudah tak sanggup menjalankan rumah tangga dengan suaminya Kak Embun. Bu Kaila mengatup bibirnya. Perkataan Jihan barusan seakan ada rasa yang luar biasa menyesal. Tapi lagi gadis itu terjebak atas keinginan kedua keluarga. Bersambung.